Sampurasun teman-teman dari sama-sama bersama Allah SWT yang terhormat para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang pernah hadir, baik TNI, polisi, maupun sipil, khusus sahabat saya dan guru kita semua, Dr. Kiai Budayani Hafizahullah, para ulama dari Forum Silaturahim Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Hamid, kemudian hadir pula dari PDRI Isedi, hadir pula hari ini dari Mataram, juga dari keluarga besar Trah Air dari Penogoro. Saya juga hadir beberapa tokoh dari daerah. Tadi yang membaca pengajaran itu hadir dari beberapa daerah. Ada dari perwakilan Nusa Tenggara Barat, ada juga yang dari Kalimantan Tengah. Alhamdulillah berkenan hadir di sini. Ada juga dari daerah mana tadi itu, dan hadir di sini khususnya dari Lampung. Malah ada juga dari polisi dari Polsek Demak. Yang lain mungkin saya tidak ingat karena saking banyak. Yang khusus juga kepada KPM Masjid Raya Bandung, hadirin hamba-hamba yang dimuliakan. Saya ingin berterima kasih secara khusus kepada 4A dari keluarga Pengasuhan. A itu Agung, Amir, Arifin, dan Awal. Itu 4A yang bekerja pagi, siang, dan malam, dan sempurnanya menjadi 5A karena ada A dari Bandung, Au Budi Gusman. 5A inilah yang menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan segala sesuatunya di Bandung ini. Mungkin ibu banyak yang tidak kenal, ketua panitia ini adalah putra kandung dari Haji Au Gusman. Alhamdulillah, dan teman-teman pada suka yang luar biasa hadir juga di sini. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan di televisi dulu ada program tim pembunuh hantu di ahli rukyah dari warga Nahdlatul Ulama, salah seorangnya Ustaz Babel Manhar berkenan hadir di sini. Persiapan barangkali ada pengajian yang kesurupan, sebab sekarang ada kiai yang ngaku kesurupan setan. Hamba yang muliakan, pada suka pada semboyan meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Hirayanya Islam pasti, NKRI harga mati. Dan khusus di Bandung, saya ingin tanya, Malibu rebut kembali. Nanti kalau saya teriakan Islam pasti, panjenengan jawab. Kalau saya bilang Islam pasti, NKRI harga mati. Kemudian saya katakan Malibu Islam, NKRI Islam, NKRI Malibu. Nanti punya takbir dari Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah mengumumkan
di hadapan malaikat dan jin. Inni khaliqum basyarum min salsalin min hama'in masnun. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru yang berkulit kasar dari tanah kering, dari lembu. Nanti kalau makhluk tadi sudah sempurna dan sudah aku instan, ku masukkan ruh ke dalamnya, bersujudlah kamu semua menghormati dia. Perlu dicatat, hamba-Ku, jin itu, iblis itu umurnya lebih senior dari Anda. Bahkan mereka sudah termasuk kelompok yang beribadah lebih kurang 2000 tahun. Ahli ibadah. Tapi ketika Allah perintahkan supaya hormat kepada Adam melalui orang, tidak. Padahal semua warga negara malaikat waktu itu sudah sujud. Ditanya sama Allah, kunaon anjeun teu milu ngahormat ka Adam atau iblis? Alasannya cuma satu, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia sebab aku ini turunan api, sedangkan Adam bani tanah, turunan tanah. Pamer silsilah, pamer nasa, selain pamer merasa sudah ahli ibadah. Kalau katakan fakir, faedah saja, kawaci diusir dari surga gara-gara pamer silsilah, pamer nasab, merasa lebih baik dari Anda. Saya pernah membaca satu kitab namanya Fi Indonesia, karya salah seorang wartawan Timur Tengah Ali Tontowi. Ada satu judul, Yaumun fil Jannah, satu hari di dalam surga. Dia berkata yang masuk ke surga itu bukanlah surga di akhirat nanti, karena harus ada amalnya. Yang masuk ke surga ada surga di dunia. Surga dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Malaysia, surga dunia adalah Indonesia. Yang mengakui Indonesia surga bukan cuma warga, tapi seluruh dunia mengakui. Tetapi memang surga ada peraturan. Kita terima saudara kita orang Arab asal bisa menjaga adab. Kita terima saudara kita orang Cina asal Ukraina. Silakan masuk dan kami terima orang Eropa asal jangan mensumpah salah. Silakan Jepang asal sopan. Tapi kalau Anda menghina pribumi Indonesia, keluar dari Indonesia. Saudara Muhammad, Allahu Akbar. Setuju?
mana ada satu bangsa yang menerima bangsa lain dengan penuh kesopanan. Siapapun yang mengungsi, siapapun yang terbuang, yang terdampak di Indonesia, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya, diterima dengan tangan terbuka. Tetapi kalau sudah coba-coba Anda merebut Indonesia, menghina bangsa Indonesia, menghina awaliyah umat Islam Indonesia, menghina Nahdlatul Ulama, menghina umat Islam Indonesia, ingat, Anda akan kami perlakukan dengan yang menghina Adam, karena pamer silsilah fakhruj minha wa innaka rajim, keluar siapnya. Biasanya ajaran jujur kencang. Hari ini saya wakili hamba Allah. Begitu setan salah ditegur sama Allah, beralasan. Beda dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melakukan kesalahan dalam surga, tidak oleh Allah, minta ampunan ke Allah. Jadi kalau ada orang yang salah sebetulnya dia sudah menjadi setan, jangan menfitnah setan. Ada orang ngomong seenaknya, ditanya kenapa? Saya kerusak setan. Ada orang berzina, kenapa? Saya kemasukan setan. Bukan, Anda tidak boleh menfitnah setan. Nanti Anda akan dituntut oleh setan. Yang benar apa? Kalau Anda sembarangan menghina orang lain, menghina pemimpin sebuah bangsa, Anda bukan kerasukan setan, tapi Anda sudah jadi setan. 2000 tahun ibadah iblis hapus hanya gara-gara ngomong sama-sama. Bagaimana kalau ngomongnya di hadapan jamaah kemudian viral masuk di YouTube? Jauh lebih besar. Jadi kalau engkau bersalah pada Allah, istighfarlah kepada Allah. Tapi kalau saya salah sama Kiai Jujur, saya wajib minta maaf kepada Kiai Jujur, tidak usah putar-putar. Yang pernah menjelek-jelekkan Jokowi, insya Allah masuk neraka. Kecuali dimaafkan sama Jokowi. Yang pernah menghina Prabowo, insya Allah masuk neraka. Kecuali dimaafkan sama Prabowo. Jadi ibu-ibu yang sudah merah putih ini besok bikin spanduk yang besar di sini, upacara dipimpin sama ketua DKM. Kami orang-orang yang pernah membicarakan Jokowi dan Prabowo, hari ini saya minta maaf pada Jokowi dan Prabowo. Insya Allah yang viral hubungan orang gila. Apa yang dibacakan kanjeng Nabi Adam? Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Talaki. Bahasa mereka ditalaki pagi kemudian dengan Google, bukan ngaji dengan Google. Semakin diguguk semakin pegel. Ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan bahwa doa yang dibaca adalah Rabbana Rabbana pasangan, ada yang mengatakan tawasul yang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang pasti mir rabbihi kalimatin, doa yang dibacanya, wirid yang dibacanya mir rabbihi, dari Tuhannya, sanadnya, jalurnya, sumbernya. Maka kalau kami menyusun doa dari Al-Quran, karena kita semua yakin Quran itu mir rabbihi, dari Tuhan kita semua. Rabbina, ini adalah doa terbaik. Boleh orang mengatakan ada doa yang hebat itu dan ini, tapi tidak ada yang lebih hebat daripada doa dalam Al-Quran. Dan subhanallah, tetapi syaratnya dia akan ampuh kalau kamu tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Kalau warga pada suka baca munajat tapi ada kesombongan, cabut mau terima Allah, mau dikabul. Sallallahu Nabi Muhammad. Salam Muhammad. Alhamdulillah kan? Sudah habis. Ini yang selamat ini dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kenapa ini kami mari menyebut kembali? Karena ada yang dicuri oleh orang. Ada kekayaan kita yang dirampok orang.
Dan ini saatnya kita tidak boleh membiarkan barang itu terus dibawa pergi dari orang yang masih ada jalan kita rebut kembali. Apa yang dicuri? Satu kebersamaan bangsa Indonesia. Yang menyebabkan Adam dan Hawa berpisah itu karena Adam dan Hawa daek pengajian jeung setan. Ayatnya yang dibaca sama, setan nggak ngerti, cuma tafsirnya beda. Gara-gara tafsir setan, Adam dan Hawa berantakan, disintegrasi rumah tangganya. Tidak mustahil di Indonesia, karena Rasul sudah meramalkan di akhir zaman nanti akan ada tanduk setan, akan ada tanduk yang menghancurkan kebersamaan kita. Bersusah payah para pejuang menyatukan dari ujung barat sampai ke ujung timur, bersusah payah lintas agama, lintas suku dan lain sebagainya, disatukan menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi belakangan sudah mulai ada yang berbunyi ingin merubah makna NKRI. Harus ditegaskan, NKRI bukan negara Katolik Republik Indonesia, NKRI bukan negara Katolik Republik Indonesia, NKRI bukan negara Komunis Republik Indonesia, NKRI bukan negara kecebong Republik Indonesia, NKRI bukan negara Kampret Republik Indonesia, NKRI bukan negara Khilafah Republik Indonesia, NKRI negara Kesatuan Republik. Jangan coba-coba mengganggu. Maka saya katakan kepada teman-teman pada suka, bukan urusan apa partai, bukan urusan kita siapa calon presidennya, tapi urusan kita adalah selamatkan 4 pilar Indonesia, NKRI. Siapapun presidennya kita terima, siapapun bupatinya kita terima, silahkan beri program apa saja. Tapi kalau coba-coba mengganggu keutuhan NKRI, berangkat kalian tidak usah bicara hukumnya, akan menggunakan kalian semuanya. Bandung, kenapa kami pilih ini Bandung? Di sini dulu dunia pernah tersenyum dan menangis bangga. Bukankah Maroko merdeka karena inspirasi dari ucapan Presiden Bung Karno yang disampaikan di Bandung di konferensi Asia Afrika di Bandung. Indonesia menjadi besar. Bandung memang ada sebab kain gunung. Gunung ada lama-lama, tapi jangan lupa ada saatnya ketika mereka merasa terancam keamanannya, Bandung punya lautan api. Bandung tidak pernah ragu-ragu untuk mengorbankan apa yang mereka punya untuk keselamatan NKRI. Saya sebenarnya ingin bertemu dengan Pak RK di ngobrol, bukan minta kursi, karena beliau baru pindah partai ke Golkar kemarin, saya tahu. Dan mungkin sekarang juga masih sibuk menyelesaikan administrasi. Saya juga tidak minta kotak nasi kepada wali kota. Saya tahu dia sibuk, walaupun mungkin sebenarnya bisa datang ke sini. Saya ingin hari ini saya bicara, semestinya Hari Bandung Lautan Api dijadikan hari perjuangan rakyat Indonesia. 10 November besar, tapi aku katakan tidak sebesar Bandung Lautan Api. Mengapa? Di Surabaya mengarahkan fakta karena ada fakta ulama, berangkat berjuang para polisi, politisi dan lain sebagainya, para pejuang ikut, tentara ikut, rakyat ikut, santri ikut. Tapi Bandung Lautan Api bukan berperang pakai senjata. Mereka bahkan rumah sendiri, ribuan rumah dibakar untuk keselamatan Indonesia. Kenapa sampai hari ini tidak dihargai? Baik Pak Gubernur, dengarkan ini aku sudah mengatakannya. Sudah harusnya besar. Saya menunjukkan ini. Karena apa? Pada Surat adalah komunitas kampungan yang sangat sederhana. Isinya bukan kiai-kiai. Memang ada kiai di sini, ada kiai Sodekun itu dari Cilacap, Pemalang. Cilacap, Pemalang kiai ini, Bang Ali dari Cilacap. Banyak kiai di sini, tapi pada suka kebanyakannya adalah preman, pemuda remaja Masjid Nusantara.
Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Saya ingin sebetulnya hari ini montel bersama dengan nampak tilas montan api. Saya tidak tahu harus bicara ke siapa. Kami mencari kuburan-kuburan orang yang seharusnya dimuliakan. Dan hari ini saya mengajak ibu-ibu semua, selesai dari sini kami akan silaturahim ziarah sowan kepada pangeran santri, salah seorang penyebar Islam Sumedang. Setelah itu juga tidak lupa perjuangan ibu-ibu yang luar biasa. Kami akan mengunjungi Jognyadin. Siapa tahu setelah hari ini kedua manusia mulia ini kemudian akan dikunjungi oleh anak-anak bangsa yang diperjuangkan hidupnya dan tidak pernah punya terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka menjaga masih di bawah. Kenapa kami kembali pada Al-Quran? Ingat, ibu-ibu ingat Yilwan itu, perang Yilwan itu, bagaimana sarang Yilwan? Yilwan sarang Yilwan, bagaimana? Ini yang kami bayangkan. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Tawon itu saudara-saudara, ini saya sampaikan, diriwayatkan, diceritakan dalam Al-Quran karena kehebatan mereka pada kita semua. Apa hebatnya tawon? Yang pertama, tawon senantiasa punya seragam satu dengan yang lain sama, tidak berbeda. Dan sunnahnya tetap tidak berubah. Yang kedua, tawon itu senantiasa hidup berjamaah. Jadi gampangnya tawon teh ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, tawon hidup rukun karena punya pemimpin dan pemilihan pemimpin. Tawon tidak pernah terjadi gejolak, tidak pernah ada APBN, tidak menghabiskan spanduk, tidak ada kulit, tidak ada kampanye. Siapapun yang layak jadi pemimpin langsung diangkat jadi pemimpin kondusif, pemimpin tawon. Yang keempat, tawon biasanya kalau sudah punya pemimpin membuat rumah tinggal yang sama ukurannya. Berapapun tawon pun tidak akan pernah ada yang berbeda ukurannya. Itulah keadilan yang ditegakkan oleh masyarakat tawon. Dan yang kelima, tawon biasanya pagi hari terbang meninggalkan rumahnya. Tawon miluan melekot kajang dalam mengeluh. Dan yang dihasilkan tawon apa? Mereka menegakkan konstitusi. Jika perintah konstitusi supaya kawan mencari madu yang manis, semua mencari yang manis. Perintahnya cari yang pahit, semua cari yang pahit. Kalau perintah cari yang peher, semua cari yang peher. Dan tawon tidak pernah melakukan pemborosan madu. Jujur. Kemudian madu itu semua dibawa pulang ke negerinya. Tidak pernah ada tawon yang menyimpan madu hasil pencariannya di luar negeri kemudian disimpan rekening Singapura atau di Swiss. Tidak ada. Tawon tidak butuh dengan teks amnesti di pengampunan pajak sebab jujur semuanya. Hamba Allah, apa yang dihasilkan tawon? Tawon menghasilkan madu. Selama ini orang berkata bahwa madu itu manis, tidak. Kalau ada wanita cantik sebut pacarmu manis, semanis. Tapi sebenarnya faktanya yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Madu itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang pelir, ada yang kental, ada yang sedang, ada yang encer, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih dan sebagainya. Tapi semua madu dengan aneka rasanya itu fihi shifaa'un linnas. Di dalamnya terdapat daya kekuatan untuk memulihkan stabilitas tubuh manusia. Artinya apa? Artinya dengan madu badan bisa menjadi sehat. Jangan salahkan yang pahit, dan memang ada bahannya yang pahit karena yang didownloadnya adalah buah yang pahit. Ada yang manis karena yang didownloadnya madu yang manis. Ada yang asam karena yang didownloadnya madu yang asam. Fihi shifaa'un linnas. Tapi yang pasti madu itu semuanya penyembuh penyakit manusia. Allah katakan, kenapa tawon bisa hebat seperti itu? Perhatikan ayatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli. Kami wahyukan kepada lebah. Jadi yang membuat tawon itu hidup rukun. Jadi yang membuat tawon itu mau bekerja. Jadi yang membuat tawon itu go internasional. Karena semua yang dilakukan tawon berdasarkan wahyu Allah. Jadi kalau bangsa ini ingin menjadi besar, sejak berumah tangga, sejak berkeluarga, hidup dengan tetangga, sesama warga dan kolega, hatta masuk surga,
ada satu caranya, kembalikan jalan perilaku hidupmu kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran memang ada yang manis seperti madu, ada yang pahit juga seperti madu, ada yang asin. Tidak kaget bagi pada suka, pada bukan tidak masuk kerjaan, tidak pernah bingung dengan keragaman dan perbedaan. Kalau nanti ada kiai yang bacaannya ayat yang manis-manis, itu seperti kiai-kiai NU termasuk kiai jujur. Kalau ngaji enak dan segar, biarkan dinikmati oleh yang sukanya. Nanti ada orang yang membaca ayatnya ayat perang dulu, baru ngaji udah takbir, belum ada tasbihnya, bisa dengan orang teman-teman pahit. Nanti ada juga yang golongnya ayat yang asam, nyindir melulu, kritik melulu. Biasanya yang minumnya ayat-ayat madu yang asam masing-masing. Tapi yang manis, yang pahit, yang asam, yang KBG suatu bihi syifa'un linnas, untuk menyembuhkan kehidupan umat manusia. Tapi waspada 3, 1, waspada madu oplosan. Kadang-kadang iklannya pintar, tulisannya lebih hebat. Iklannya bintang film, tapi madu oplosan kalau diminum bikin orang yang minumnya bukan sembuh tapi tambah kambuh. Apa madu oplosan? Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan kepentingan. Dan oplosan yang paling berbahaya adalah oplosan politik. Tidak ada dijual ayat dan ayat di Indonesia. Saudara Nabi Muhammad, hati-hati kalau penafsiran orang politik, apalagi tahun 2024 nanti, ibu-ibu umat Islam akan keracunan, akan sempoyongan bertabrakan satu dengan yang lain. Kenapa? Pengajiannya merupakan. Yang kedua, hamba yang menyatakan hati-hati madu palsu itu lebih berbahaya. Wajahnya, penampilannya madu, sebetulnya bukan. Yang ketiga, yang paling berbahaya itu tawon. Tidak semua tawon menghasilkan madu. Sebab ada tawon yang secara fisik badannya lebih besar, dikanya terus kakinya kata nyiruan, bisa lebih gede awalnya, penampilannya lebih kayak ulama, lebih kayak syekh luar biasa. Tapi dia bukan penghasil madu, dia tuh mirip jelema apa panting begitu daerah. Ayam apa panting begitu? Ayam apa panting? Nek cara Jawa tawon das. Dia pakaiannya lebih kelihatan, lebih keren, lebih ulama dari ulama, penampilannya lebih kiai dari kiai, udang-udangnya yang 3 meter setengah, mau misalnya 7 meter jika pengantinannya, tasbihnya 2 kiloan hiji, banyak sini jika rumah nikah bicara. Tapi dia tidak menghasilkan madu yang mendamaikan umat manusia, menyejukkan hatinya. Dia tinggal di sebuah negara, jamaahnya cuma sedikit, tertutup, kerjanya cuma membom jemaahnya dari penduduk Indonesia. Ini tawon panting, tugasnya manusia. Tugasnya Polda. Jangan ragu-ragu. Yang saya khawatirkan kalau di Polda ada yang menjadi panting. Ini yang paling bahaya. Dia jualan agama, tapi agama dibawa untuk menciptakan keresahan dan kerusuhan. Percayalah, bukan ini bagian dari ajaran Islam, dan bukan ini ajaran Islam. Pada suka, insya Allah senantiasa memberikan kedamaian. Tugasnya apa? Kalau ada pemantik, biasanya kalau tidak bikin perang tidur, sarannya jangan ragu-ragu. Kalau nanti muncul kelompok yang bikin resah dan rusuh Indonesia, jangan ragu-ragu, jangan sidang orang-orang, terapi-rapi. Sebab kalau sampai beranak pindah berkembang, nanti akhirnya rumahmu akan dipenuhi dengan tamu papanting. Bukan cuma tamu yang datang, dirimu dan anakmu diantuk tamu das. Jangan salahkan siapapun. Kalau polisi tidak tegas, pada akhirnya polisinya yang akan jadi korban. Saudara Nabi Muhammad. Kembali yang berjalan, sekira ini sambutan saya. Mudah-mudahan Bandung tetap jaya, Bandung tetap menjadi tumpuan bagi hamba-hamba dan warga negara Indonesia yang ingin mengambil pelajaran. Sesungguhnya ingin kita munculkan hari ini, kita ajukan kepada pemerintah pusat dan DPR supaya hari Bandung Lautan Api menjadi hari nasional, hari pahlawan perjuangan, hari perjuangan rakyat Indonesia. Sebab hampir tidak ada perjuangan yang lebih hebat dibandingkan dengan Bandung Lautan Api.
Silakan nanti dibuat filmnya, silakan dibuat di YouTube dan beritahu anak-anak bangsa ini supaya Bandung kembali bersemangat, Bandung lautan api. Kalau puluhan ribu manusia antri jalan kaki berpuluh kilometer dengan meninggalkan rumahnya yang mereka bahkan sendiri, bahkan ada satu pahlawan yang luar biasa, pahlawan Bandung Patriot. Seorang pahlawan Tuhan karena tahu ada gudang senjata yang akan digunakan menghancurkan Indonesia oleh Belanda, maka dia siap mengorbankan dirinya, disetel, dibakar, walaupun pada akhirnya harus terbakar bunuh dirinya bersama dengan senjata dalamnya. Itu adanya di Bandung. Kenapa orang Bandung kendor hari ini? Seharusnya dari Bandung teriakan ini. Amalan yang muliakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Karena waktunya terlalu singkat, tapi insya Allah tidak harus panjang. Yang penting kita sudah berjumpa. Pada surat kita tempat orang-orang yang cinta Indonesia. Pada sudah tempat orang-orang yang cinta keragaman dalam Islam. Kita tegas, kita Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laksanakan sudah masuk sesuai yang kita pahami, tapi kita sadar ada manhaj lain yang hidup dengan kita. Kita akan hargai sebagai saudara seagama. Kita adalah bangsa Indonesia, kita orang Jawa, kita orang Sunda. Di balik keragaman semua ini, kita semua adalah bersaudara. Kita tetap bersama-sama, walaupun tidak bersama, meski berbeda, insya Allah kita tetap bisa bercanda. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita dan kebaikan dan kebajikan kepada teman-teman yang akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Setelah ini saya pengennya sepertinya makan bareng dulu. Setelah itu baru nanti kita ziarah. Setelah itu kita kemudian kembali ke kediaman masing-masing. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Ini bahkan ada sahabat saya, Ustaz Aisyah, di mana dia? Yang kelihatan tadi mana? Untuk beliau kesini sampai naik kereta dari Jakarta. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.